Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sadan Fitroni dari Universitas Cyber Asia, program studi PJJ Teknik Informatika. Di sini akan menerangkan terkait studi literatur atau literatur review jurnal sistem digital yang berkaitan dengan encoder dan decoder untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah sistem digital yang diampu oleh Bapak Ambros Magnus Rudolf Mekeng, STMT. Oke. Di era digital yang terus berkembang, pengolahan dan perlindungan data menjadi tantangan yang semakin kompleks ya. Jadi teknologi itu menghadirkan berbagai solusi untuk meningkatkan efisiensi komunikasi, keamanan informasi dan akurasi dalam pemrosesan data. Nah, salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah sistem encoder-decoder yang memungkinkan transformasi dan pemulihan data dalam berbagai konteks. Nah, jadi dari studi ini itu mengeksplorasi dari 3 penerapan utama dari pendekatan encoder dan decoder ya. Jadi ada Neural Machine Translation atau NMT untuk penerjemahan bahasa, kemudian ada steganografi berbasis Least Significant Bit atau LSB untuk menyembunyikan informasi dalam gambar, dan kode Reed Muller untuk deteksi serta koreksi kesalahan dalam transmisi data. Nah, dengan membandingkan ketiga metode ini, kita dapat memahami ya bagaimana teknologi encoder-decoder berperan dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, keamanan informasi, dan keandalan sistem digital. Oke, lanjut ke tinjauan jurnal. Untuk jurnal pertama terkait mesin penerjemah bahasa Indonesia bahasa Sunda menggunakan recurrent neural networks. Jadi masalah yang diangkat itu adalah terjemahan otomatis antara bahasa Indonesia dan bahasa Sunda masih menjadi tantangan, terutama karena keterbatasan dataset. Nah, pendekatan sebelumnya menggunakan Phrase-Based Statistical Machine Translation yang memiliki keterbatasan dalam menangkap hubungan konteks panjang dalam kalimat. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pendekatan Neural Machine Translation berbasis arsitektur encoder-decoder untuk menangani terjemahan berbasis konteks dengan lebih baik. Kemudian nilai inovasi atau perbedaan penelitian. Jadi penelitian itu menggunakan arsitektur encoder-decoder dengan recurrent neural network yang lebih unggul dibandingkan metode berbasis statistik karena mampu memahami hubungan antar kata dalam urutan sekuensial. Jadi mekanisme attention diterapkan untuk mengatasi kelemahan model sequence-to-sequence standar yang sering mengalami masalah bottleneck saat merangkum seluruh informasi kalimat hanya dalam satu konteks vektor. Jadi ini hasil dan manfaat penelitiannya. Pertama, model dengan attention mencapai akurasi 99,94% lebih tinggi dibandingkan model tanpa attention yang hanya 99,73%. Ini bedanya sedikit ya, kisaran 0,21. Kemudian Black Core optimal sebesar 92,63% yang menunjukkan bahwa hasil terjemahan cukup akurat jika input sesuai dengan korpus pelatihan. Nah, namun sistem masih memiliki keterbatasan dalam mengenangani kalimat yang tidak tepat dalam pelatihan. Kemudian ini ada proses encoder dan decodernya ya. Jadi encodernya itu mengubah kalimat dalam bahasa Indonesia menjadi konteks vektor yang kemudian digunakan oleh decoder untuk menghasilkan terjemahan. Oke. Kemudian decoder itu menerima konteks vektor dan menghasilkan kalimat dalam bahasa Sunda. Jadi setiap langkah decoder menggunakan keluaran sebelumnya untuk menentukan kata berikutnya, dibantu oleh mekanisme attention yang memfokuskan pada bagian kalimat yang dengan kalimat sumber yang relevan. Nah, model ini cukup tinggi ya, akurasinya di 99,94% ya, dibandingkan dengan tanpa attention yang sudah dibahas tadi di hasil penelitian ya. Kemudian jurnal kedua membahas implementasi keamanan aset informasi steganografi menggunakan metode Least Significant Bit atau LSB. Masalah yang diangkatnya, keamanan data merupakan aspek penting dalam era digital, terutama dalam pengiriman informasi melalui internet yang rentan terhadap penyadapan dan manipulasi. Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk menyembunyikan data
dalam media digital adalah steganografi. Nah, jadi penelitian itu menggunakan LSB ya dalam steganografi untuk menyisipkan pesan rahasia ke dalam citra digital tanpa mengubah tampilan visualnya secara signifikan. Nilai inovasinya atau perbedaan penelitian. Jadi pengembangan aplikasi dapat mengenkripsi dan mendeskripsi pesan tersembunyi dalam gambar digital menggunakan metode LSB dibandingkan dengan metode steganografi lain seperti spread spectrum atau discrete Gaussian transform. Metode LSB ini memiliki keunggulan dalam penyisipan data dengan perubahan minimal pada citra asli. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yang memanfaatkan sistem encoder-decoder dalam proses steganografi. Nah, hasil dan manfaat penelitiannya, jadi sistem berhasil menyisipkan dan mengekstrak pesan dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Kemudian perubahan visual pada gambar hasil encoding sangat minim ya, sehingga tidak mudah terdeteksi oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian 3 metode ini dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan komunikasi digital dengan menyembunyikan pesan dalam media gambar. Keempat, namun sistem masih memiliki keterbatasan dalam jumlah data yang dapat disisipkan. Jadi tergantung pada resolusi dan kedalaman warna gambar yang digunakan. Proses encoder dan decodernya, jadi encoder menyisipkan pesan rahasia ke dalam gambar dengan memodifikasi bit paling tidak signifikan atau least significant bit dari setiap pixel. Pengguna memilih gambar, kemudian sistem menyesuaikan nilai pixel berdasarkan intensitas RGB. Lalu pesan teks disisipkan tanpa mengubah tampilan visual gambar. Metode LSB menjaga kualitas gambar dengan perubahan minimal dan ukuran yang hampir sama dengan aslinya ya. Nah, proses decoder mengekstrak kembali pesan nih yang disisipkan dalam gambar selama proses encoding. Jadi sistem membaca nilai pixelnya, kemudian mengekstrak bit LSB dan merekonstruksi pesan tanpa kehilangan informasi. Nah, proses decoding memiliki akurasi tinggi selama gambar tidak mengalami kompresi atau perubahan format yang signifikan. Kemudian jurnal ketiga, implementasi proses encoding dan decoding kode Reed-Muller menggunakan Python. Masalah yang diangkatnya itu dalam transmisi pesan digital, gangguan atau kesalahan yang sering terjadi nih menyebabkan pesan yang diterima berbeda dari yang dikirimkan. Oleh karena itu diperlukan teknik pengkodean yang mampu mendeteksi dan mengoreksi kesalahan. Salah satu teknik itu adalah Reed-Muller code ya, yang memiliki keunggulan dalam memperbaiki banyak kesalahan karena tingkat redundasinya yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan algoritma encoding dan decoding menggunakan kode Reed-Muller serta mengimplementasikannya dalam pemrograman bahasa Python. Nilai inovasinya, penelitian ini mengembangkan media praktikum berbasis pendekatan saintifik yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan aktif mahasiswa dengan validasi ahli media dan materi. Media ini dibuat agar sesuai dengan kebutuhan pembelajaran praktikum. Hasil dan manfaat penelitian, pertama, algoritma encoding dan decoding berhasil diterapkan dalam Python dengan hasil yang valid. Kemudian simulasi yang menunjukkan bahwa kode Reed-Muller order pertama R1,3 dapat mendeteksi dan mengoreksi kesalahan dalam transmisi pesan. Hasil simulasi membuktikan bahwa bahkan ketika terdapat kesalahan dalam pesan yang diterima, algoritma ini mampu mengembalikan pesan asli dengan benar. Kemudian metode ini dapat diterapkan dalam berbagai sistem komunikasi digital yang membutuhkan ketahanan terhadap gangguan. Kemudian ini adalah proses encoder dan decodernya ya. Jadi encoder mengubah pesan biner menjadi kode word lebih panjang menggunakan matriks generator, memungkinkan deteksi dan koneksi kesalahan selama transmisi ya. Prosesnya melibatkan perkalian pesan M dengan G untuk menghasilkan kode word C yang kemudian dikirimkan melalui noisy channel. Metode ini meningkatkan ketahanan pesan terhadap gangguan dan dengan mudah diimplementasikan dalam Python menggunakan operasi matriks. Kemudian decoder mendeteksi dan mengoreksi kesalahan dalam kode word yang diterima sebelum mengembalikannya ke pesan asli. Dengan menggunakan parity check matrix, sistem menghitung sindrom untuk menentukan apakah terjadi kesalahan dan lokasinya. Jika ditemukan kesalahan, operasi XOR dilakukan untuk memperbaiki kode word sebelum dikonversi kembali menjadi pesan aslinya. Nah, algoritma ini efektif dalam memperbaiki kesalahan tanpa perlu pengiriman ulang dan bekerja dengan efisien
tinggi dalam Python. Oke, berikutnya adalah analisis dan diskusi ya. Jadi ketiga penelitian ini menunjukkan bagaimana pendekatan berbasis encoder-decoder dapat diterapkan dalam berbagai bidang, mulai dari penerjemahan bahasa, keamanan data, hingga transmisi informasi. Fokus utama dari penelitian ini adalah bagaimana sistem encoding dan decoding dapat mengoptimalkan proses pengolahan dan perlindungan data. Jadi pertama ada kekuatan pendekatan Neural Machine Transmission dalam jurnal pertama mampu menangkap konteks bahasa dengan lebih baik dibandingkan metode statistik dengan attention mechanism yang meningkatkan akurasi penerjemahan. Kemudian kalau steganografi berbasis LSB dalam jurnal kedua menawarkan metode sederhana namun efektif untuk menyembunyikan pesan dalam gambar tanpa perubahan visual yang mencolok. Kode Reed-Muller dalam jurnal ketiga membuktikan efektivitasnya dalam mendeteksi dan mengoreksi kesalahan pada transmisi data, memastikan pesan tetap akurat meskipun terjadi gangguan selama pengiriman. Dan kedua, ada potensi pengembangan. Pertama, penerjemahan bahasa dapat ditingkatkan dengan model transformer yang lebih canggih serta memperluas dataset untuk menangani lebih banyak versi kalimat. Kemudian steganografi dapat dikombinasikan dengan enkripsi tambahan untuk meningkatkan keamanan atau diterapkan dalam format media lain seperti audio dan video. Dan kode Reed-Muller dapat diperluas dengan implementasi pada tingkat yang lebih tinggi seperti dalam jaringan komunikasi atau penyimpanan data berbasis error correction coding. Baik, kesimpulannya, jadi ketiga penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi berbasis encoder-decoder memiliki peran penting dalam berbagai aplikasi digital dengan potensi pengembangan yang luas untuk meningkatkan akurasi, keamanan, dan efisiensi dalam pengolahan informasi. Berikut daftar pustakanya. Ada 3 ya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.